Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan sore kali ini kita berada di lahan ya. Lahan ini adalah lahan yang kita persiapkan untuk ya musim tanam depan. Ya, musim tanam depan ini kita sudah persiapan pupuk dari sekarang. Karena apa? Ya tentunya karena kita ingin tanam yang cukup luas, akhirnya kita kebutuhan pupuknya juga banyak, sehingga kita persiapkan dari sekarang. Berarti kurang lebih ini yang ada di sini saat ini kurang lebih sudah terkumpul sekitar baru berapa ya, 350 ya, 350 karung kawan. Ya, 350 karung ini yang masih kita persiapkan ya. Contoh misalnya ini ya, adalah arang sekam ya. Arang sekam yang kita persiapkan ini untuk campuran dari pupuk kandang yang nanti kita akan fermentasi ya. Pupuk kandang yang sudah kita fermentasi ya pada tahun lalu kita mix dengan menggunakan arang sekam yang semacam ini ya. Arang sekam yang semacam ini contoh misalnya arang sekamnya ya. Arang sekam yang kita gunakan semacam ini. Nah, arang sekam ini adalah fungsinya sebagai biokar kawan ya. Biokar dia pembenah lahan, terutama adalah lahan-lahan yang lama digunakan ya, kemudian dia itu lahannya sering menggunakan pupuk kimia, maka seringkali lahan tersebut bantat kan, bantat atau keras ya. Ketika kena air hujan dia terlalu lembek ya, jadi bubur. Kemudian ketika musim kemarau, lahan tersebut cenderung keras. Nah, oleh karena itu kita gunakan dari tadi adalah arang sekam ya. Arang skamnya tadi sudah kita perlihatkan ya, bentuknya semacam ini ya, bentuknya semacam ini. Ini arang skam yang kita gunakan dalam rangka untuk pembenah lahan kawan ya, pembenah lahan agar lahannya porositasnya terjaga. Beberapa ada yang tanya ya, kira-kira untuk komposisinya bagaimana ya. Untuk komposisi yang kita gunakan ya, kita gunakan untuk tanam, contoh misalnya lahan seluas 1 hektar itu kita gunakan pupuk ya kandang dan juga arang sekam ini kurang lebih jumlahnya adalah sekitar 1000 karung ya, 1000 karung. Nah, target kami untuk musim depan itu kurang lebih kita tanam ada sekitar 5 hektar kawan ya, 5 hektar. Maka paling tidak kebutuhan dari pupuk kandang itu ya kurang lebih 5000 karung. Nah, ini baru tercukupi sekitar 350 karung, sehingga kebutuhannya masih banyak. Berarti ini belum ada, kalau 5000 ini 350, belum ada 10%-nya ya, 10%-nya yaitu nanti tetap ya kita perlahan ya, kita kumpulkan kebutuhan pupuk yang nanti kita akan gunakan. Karena kalau kita tidak mengumpulkan pupuk dari sekarang, maka nanti yang terjadi adalah kita akan kesulitan ketika lahan sudah siap, kemudian pupuk yang akan kita gunakan ternyata kurang ya, maka nanti hasilnya juga akan kurang. Nah, arang sekam ini ya, ini arang sekam yang tadi di karung tumpah kan ya. Arang sekam ini tentunya yang sudah biasa menggunakan organik ya, atau digunakan menggunakan arang sekam sebagai campuran dalam media lahan ya, tentu tahu ya bahwa ini adalah biokar. Arang sekam ini kalau dia masuk ke dalam tanah ya, ke dalam tanah, sebenarnya arang sekam ini dapat bertahan puluhan tahun kawan ya, puluhan tahun ya, puluhan tahun. Dan kedua, di arang sekam ini nanti kalau kita campur dengan POC, maka bakteri-bakteri baik yang untuk pengurai zat-zat yang ada di tanah itu akan berkembang biak di dalam arang sekam ini. Sehingga nutrisi tanaman itu nanti akan tercukupi sepenuhnya ya, sepenuhnya.
Kemudian yang kedua, ya, arang sekam ini akan meningkatkan pH tanah, kawan. Kalau ini arang sekam kita ukur pH-nya ini kurang lebih 8,5 sampai 9. Ya, pH dari arang sekam ini adalah 8,5 sampai 9. Sehingga ya, apabila pH tanah itu sekitar 6 ya, 6 ataupun di bawah 6, kita campur dengan arang sekam yang semacam ini otomatis pH-nya akan naik. Ya, pH-nya akan naik. Kemudian fungsi yang ketiga, arang sekam ini kan kandungan kaliumnya juga cukup ya. Kandungan kaliumnya juga cukup sehingga dia itu akan untuk bakteri-bakteri patogen atau jamur patogen itu lebih cenderung tidak tumbuh ya, tidak tumbuh atau terhambat pertumbuhannya ketika lahan itu kita beri arang sekam. Kemudian kandungan yang berikutnya, di dalam arang sekam ini kandungannya ada Si, kawan ya, silika. Nah, silika ini akan sangat berhubungan erat dengan fosfor ya, fosfor yang tentunya dibutuhkan oleh tanaman dalam rangka untuk perkuatan akar, batang ya. Dia butuh fosfor. Nah, Si ini nanti akan mengikat fosfor di dalam tanah sehingga fosfor-fosfor yang ada di tanah ya itu akan mudah untuk diserap oleh tanaman ya, sehingga perakarannya cukup bagus, batangnya cukup keras. Kemudian yang ketiga, sehingga mengakibatkan yaitu tanaman tidak mudah terserang oleh penyakit. Itulah beberapa manfaat dari arang sekam yang kita gunakan untuk campuran dari pupuk dasar untuk tanaman porang ya, untuk tanaman porang ya. Bentuknya semacam ini kalau kita pegang kempes, kawan ya, karena dia memang berongga ya, berongga. Nah, sehingga ini kalau dibenamkan ke dalam tanah ya, tanah itu dari mulai tanam sampai nanti bongkar pun masih terlihat poros ya, atau gembur. Sedangkan umbi-umbian seperti porang dia akan lebih leluasa berkembang ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, yaitu ketika tanah tersebut posisinya adalah gembur atau poros ya. Sehingga apabila kawan ya di daerah setempat itu banyak ada arang sekam semacam ini, alangkah baiknya ketika untuk menanam porang, pupuk dasarnya bisa dicampuri dengan arang sekam semacam ini. Ini adalah arang sekam ya, bentuknya masih hitam semacam ini, bagus untuk media tanam dari tanaman porang. Nah, kemudian untuk komposisinya, komposisi yang kita gunakan adalah nanti ada pupuk kohe ayam ya, ada kohe kambing, dan juga ada kohe sapi. Yang keempat adalah arang sekam itu sendiri. Nah, kemudian untuk komposisinya, kohe ayam itu adalah 2 ya, perbandingannya 2. Kemudian untuk mendil atau kotoran kambingnya adalah 5 ya, sekitar 4 lah, kita gunakan 4 lah ya, 4. Kemudian pupuk sapinya atau kandang pupuk ya, kotoran sapinya adalah 2 ya, 2. Kemudian arang sekamnya adalah 2 ya, berarti perbandingannya 2 ya, 2 4 2 2. Nah, ini adalah komposisi yang kita gunakan untuk tanaman porang. Harapannya adalah ketika kita tanam katak super, targetnya adalah semusim panen, kawan ya, semusim panen, dengan harapan adalah minimal adalah sekilo atau sekilo umbi produksi. Nah, itulah sekilas yang dapat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang ingin tanam porang, maka alangkah baiknya untuk dipersiapkan dari sekarang pupuk-pupuk yang akan kita gunakan. Apabila kawan itu adalah tanam skala luas, maka kebutuhan pupuk tentunya sangat banyak. Ya, salah satu solusinya adalah ya kita kumpulkan dari sekarang ya, di bulan 4 ini 5, 6, 7 ya. Kemudian di bulan 8 barangkali lahan mulai garap ya, diaduk rata dengan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Kemudian kita biarkan di lahan 1 bulan, baru nanti di bulan Oktobernya kalau sudah turun hujan kita benamkan katak yang kita persiapkan. Ya, itu adalah salah satu urutannya, kawan ya, urutan dan komposisi yang kita gunakan dalam rangka untuk target katak semusim panen.
Ya, demikian dulu apa yang demikian dulu ya apa yang saya sampaikan hari ini, sore ini. Ini berbagi informasi kepada kawan-kawan karena beberapa ada yang tanya komposisinya berapa, pupuk yang digunakan apa saja. Nah, ini kita sudah sampaikan. Saat ini baru kita persiapkan arang skamnya ya. Baru kita persiapkan arang skamnya. Untuk kotoran hewan itu kita cari nanti ketika musim hujan sudah agak reda, karena tingkat kekeringan dari kotoran hewan itu biasanya lebih kering nanti ya, maka ketika kita fermentasi hasilnya lebih bagus. Kalau sekarang masih sangat basah sehingga butuh dikeringkan terlebih dahulu ya, banyak tenaga, maka kita rencana target untuk mengumpulkan dari kotoran hewan itu adalah mulai bulan 5 atau setelah hari raya ya. Itu saja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hormat dari saya ya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun share video-video yang ada di dalam channel ini. Yuk kita rawat tanaman porang kita, semoga hasilnya lebih memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.